terima kasih Pak Azhari. Yang penting yakin ya, Masya Allah. Oke, kita langsung jawab atau kita kumpulkan dulu? Jawab aja, baik. Jadi pertanyaannya saya ulangi kalau yang belakang nggak kedengeran. Bagaimana caranya kita menghadapi zaman sekarang, di zaman-zaman now ini, orang-orang munafik yang berkeliaran, lalu kemudian bagaimana yang penting yakin, tips dan triknya apa kira-kira. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang orang munafik ini disorot dalam satu surat khusus. Ada yang tahu namanya? Selain Al-Munafikun? Yang paling banyak berbicara tentang orang munafik? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu satu-satunya surat yang nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena isinya adalah orang-orang munafik parah. Gitu kan? Jadi itu ceritanya. Kenapa Allah sampai mengeluarkan Rahman dan Rahimnya itu? Karena Allah lagi ngomongin orang-orang yang nggak berhak dikasih Rahman dan Rahim. Yang mereka nolak Rahman dan Rahimnya Allah. Coba baca surat At-Taubah, nggak ada bismillah di situ. Maka cerita tuh banyak sekali orang-orang munafik di situ. Selain daripada surat Al-Munafikun dan sebagainya. Nah, artinya perhatian Allah pada orang-orang munafik ini sangat besar sekali. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, pembukaan Al-Qurannya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 1-20 itu bercerita tentang orang-orang mukmin. Orang mukmin dapat berapa ayat? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya 5 ayat. Sampai ulaika humul muflihun. Nah, itu 5 ayat. 2 ayat berikutnya menceritakan tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawan alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun dan seterusnya. Khatamallah dan seterusnya. Berikutnya sampai 20 itu ceritain siapa? Munafik. Bisa dipahami ya? Jadi orang munafik ini adalah mengambil sebagian besar proporsi daripada orang-orang di dunia. Jadi kira-kira begitulah. Sampai Umar bin Khattab saja itu penasaran dia munafik atau enggak. Jadi nggak boleh merasa kita bukan bagian daripada orang yang munafik. Karena merasa bagian bukan orang munafik adalah orang biasanya gitu kan ya. Jadi kita cuma bisa berusaha untuk jadi orang yang nggak munafik. Tapi kita nggak bisa mengklaim kita orang munafik dan menjudge orang lain munafik, itu nggak boleh. Tapi walaupun proporsinya pasti senantiasa seperti itu, gitu kan ya. Contohnya Umar bin Khattab itu suatu saat bilang sama Huzaifah al-Yaman, pemegang daftar orang munafik. Jadi sahabat itu ada satu orang pemegang daftar list orang munafik. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Rasulullah sekalian. Jadi sudah valid. Jadi kalau sahabat itu kalau pas ada yang meninggal, itu lihat dulu Huzaifah datang ya. Huzaifah datang nggak nih? Kalau Huzaifah datang, mereka datang. Kalau Huzaifah sholatin, mereka sholatin. Huzaifah nggak datang dan nggak sholatin, pertanda ini ada dalam list. Gitu. Nah, Umar pernah nanya sama Huzaifah, Huzaifah, saya munafik nggak? Huzaifah bilang, jangan nanya deh. 3 kali Umar nanya, baru dikasih tahu Huzaifah, kamu bukan orang munafik. Sejak saat itulah Umar merasa tenang, karena dia tidak termasuk orang yang munafik. Jadi hati-hati ini menghinggapi siapa saja. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita istiqomah untuk berjuang di jalan Allah? Karena orang yang salah aja yakin, apalagi orang yang benar. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa istiqomah di dalam perjuangan Islam, ataupun istiqomah di dalam ibadah atau apapun. 1, akidah. 2, ukhuwah. Yang 3, syariah. Ulangi. 1, akidah. Yang 2, ukhuwah. Yang 3, ini yang membuat orang agar istiqomah. 1, akidah. Akidah adalah pertanyaan why. Akidah adalah pertanyaan kenapa saya harus berbuat seperti ini. Kalau Anda jawab kenapa, maka Anda menjawab tentang keseluruhan masalah akidah. Contoh, akidah Islam berarti pertanyaan tentang kenapa Anda harus menyembah Allah, kenapa harus Islam, kenapa harus Muhammad, kenapa harus Al-Quran, itu semua pertanyaan akidah. Kalau pertanyaan fikih itu tentang how and what and how, apa dan bagaimana, apa itu sholat, definisinya ini, bagaimana caranya sholat, begini. Tapi kalau pertanyaan sudah mulai muncul, kenapa sholat, itu akidah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau pertanyaan kenapa sholat itu bagian, kalau apa dan bagaimana itu pertanyaan fikih gitu kan ya. Oke, jelas. Berarti kalau Anda mau untuk benar, untuk beragama di dalam Islam, senantiasa bertanya why, kenapa? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Kenapa soal Quran? Kenapa harus Islam? Tanyalah why. Saya buat video di dalam di YouTube judulnya Mengapa Islam. Hashtag Mengapa Islam. Itu saya sampaikan kenapa saya masuk Islam. Apa yang membuat saya kemudian merasa, contoh kayak gini, ada yang nanya pada saya, Ustaz, kalau misalnya Ustaz menyampaikan gini-gini terus, emang Ustaz nggak takut? Saya bilang saya takut, cuma saya lebih takut saya nggak nyampein, paham sekalian? Karena saya lebih tahu konsekuensinya. Suatu hari gini ceritanya, bapak saya, ibu saya, sama adik-adik saya belanja jas untuk pernikahan adik saya. 2 jam kita keliling-keliling, kita duduk-duduk. Setelah duduk-duduk, kemudian
Ibu saya bilang begini, duduk-duduk capek kita ngobrol, ibu saya bilang gini, Lik berhentilah Lik, jangan frontal banget Lik. Kalau kamu frontal banget, nanti kalau kamu ditangkap polisi gimana? Lalu kemudian panjang mau segala macam, jangan frontal, jangan kemudian kasar dan segala macam. Saya bilang, Felix itu cuma mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus gitu kan ya. Maksud lu gimana? Yesus itu dibenci sama penguasa karena menyampaikan kebenaran. Saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus. Ibu saya bilang, beda lah. Bedanya apa? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Oh iya ya gitu kan ya. Itu kan pemahaman ibu saya gitu kan ya. Ibu saya ngomel-ngomel terus saya bilang, tenang aja, polisi itu baik-baik. Contoh misalnya, Masya Allah. Yang polisi itu banyak baik, yang jahat tuh dikit, yang sering muncul di TV. Sorry Pak ya. Jadi gini kira-kira. Jadi gini maksudnya. Sampai di mana tadi? Oh, kamu tuh jangan frontal, jangan aneh-aneh Lik. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Setelah saya debat sama ibu saya, bapak saya dari tadi diam. Saya kirain dia cuek. Ternyata dia bilang gini, Lik, kamu ini Lik debat sama ibumu. Sudah tahu ibumu gitu, kamu ajak debat gitu kan ya. Terus dia bilang sama istrinya, kamu juga, Felix kamu ajak debat. Ya nggak mungkin menang lah. Jadi gitu kan ya. Terus kemudian bapak saya bilang, Lik, kalau papi itu sederhana aja. Papi itu sudah berlatih ikhlas kehilangan kamu. Maksudnya gimana sih bilang gitu kan ya. Papi itu sudah ikhlas kalau seandainya suatu hari tiba-tiba kamu hilang terus nggak ada lagi. Terus maksudnya gimana Pi? Bapak saya bilang gini, menurut saya masuk akal juga. Bapak saya bilang gini, Lik kamu coba lihat, bagaimanapun kamu tuh beda Lik. Kamu tuh orang Cina Lik, kamu tuh beda, nggak sama kayak yang lain. Kalau Habib Rizik ada masalah, FPI turun. Kalau Abdul Somad ada masalah, maka orang-orang Melayu turun. Kalau kamu ada masalah, orang Cina lari duluan. Betul juga kata saya itu. Gak jadi gini. Jadi itu saya bilang sama bapak dan ibu saya lalu jadi serius gitu kan ya. Saya bilang pada bapak dan ibu saya gini, jadi gini ceritanya, saya tuh punya anak 4. Dan saya punya anak 4, dan yang paling saya khawatirkan melebihi ditangkap polisi atau melebihi kemudian apapun hilang dan apalah terjadi, ada satu yang lebih saya khawatir. Saya khawatir banget ketika satu hari anak saya sudah gede, dia bilang begini sama saya, Abi kan tahu waktu dulu kejadian itu, Abi kan tahu yang mana yang benar. Abi kan baca Quran, Abi kan baca hadis. Kenapa Abi diam? Paham teman sekalian? Saya takut banget kalau anak saya ngomong begitu. Saya takut banget ketika suatu waktu nanti kemudian orang cerita tentang kita, lantas orang cerita nggak ada satupun orang muslim yang mau ngomong tentang sesuatu yang benar. Paham gak teman sekalian? Saya kasih tahu sama antum, antum punya nasab itu bagus-bagus semua. Paham teman sekalian? Nasab antum siapa? Antum itu keturunan orang-orang hebat. Muhammad Nasir, itu adalah bapak-bapak antum. Gitu kan ya. Antum trace saja ke atas, bisa jadi ada Isa Ansori, bisa jadi ada pejuang-pejuang yang lain dan segala macam. Antum coba lihat bos-bos antum itu, nasab-nasab antum yang di atas, Muhammad Nasir. Antum tahu meninggalnya apa? Gelarnya apa Muhammad Nasir meninggal di Indonesia? Pembangkang negara. Antum tahu gelarnya Buya Hamka apa? Pengkhianat negara, menjual negeri pada Malaysia. Paham ya? Jadi kalau cuma anti NKRI, biasa banget. Nggak sebanding lah sama Muhammad Nasir, nggak sebanding lah sama Buya Hamka, paham sekalian? Itu gelar mereka sebelum direhabilitasi. Sekarang orang baru tahu, oh Muhammad Nasir adalah orang yang menyatukan jadi NKRI. Jadi NKRI itu baru ada setelah mosi integral Nasir, paham sekalian? Kok bisa-bisanya kita orang muslim dikatakan kemudian anti NKRI? Sedangkan bapak-bapak kita yang kemudian menjadikan NKRI itu, bisa dipahami teman sekalian. Mosi integral Nasir, rehabilitasi nama Nasir. Ini pahlawan orang hebat, ini adalah orang terkenal, orang keren. Buya Hamka meninggalnya pengkhianat negara. Sekarang namanya harum, paham teman sekalian? Karena mereka berhasil untuk tetap teguh ketika masa susah-susahnya. Bisa dipahami teman sekalian? Itu yang saya lebih takut. Ketika suatu hari nanti anak saya nggak bisa ngambil contoh pada bapaknya. Kenapa kita semua sekarang orang-orang pejuang? Karena bapak-bapak kita pejuang. Karena nasab-nasab kita orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Kalau sampai nggak ada orang kayak begitu, mau jadi apa anak-anak kita nanti? Nah, mereka ngambil contoh pada siapa? Paham teman sekalian? Ada satu kisah yang menarik banget teman sekalian untuk saya sampaikan. Ini masalah akidah bro ya. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal di penjara gara-gara bilang Al-Quran itu bukan makhluk. Paham ya? Karena waktu itu khalifah itu menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham negara. Maka paham Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bagi Imam Ahmad bin Hambal bahaya ini. Kalau Al-Quran makhluk berarti makhluk itu kelemahan, punya kelemahan. Berarti Al-Quran punya kelemahan, ini bahaya. Enggak, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Maka kemudian dia berkata kalamullah. Pemerintah bilang tangkepin orang-orang yang bilang Al-Quran adalah kalamullah. Sama-sama muslim, sama-sama pejuang Islam semuanya, tapi cuma beda dikit doang jadi masalah. Tangkepin semuanya orang-orang kayak begitu. Yang termasuk ditangkap adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Syafi'i bersilat lidah. Dikatakan kemudian pada dia, kamu meyakini nggak bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah? Dijebak kan? Dia bilang begini, kalamullah atau makhluk? Imam Syafi'i bilang gini, nih lihat ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini 4 kitab Allah. Dan ini semua
adalah makhluk. Jelas? Jelas? Ini makhluk bukan? Tangannya ini makhluk. Kamu pergi ya. Ahmad bin Hanbal nggak mau. Imam Syafi'i keluar dari negeri fitnah karena pengen mempersiapkan generasi-generasi yang kelak nanti akan memperbaiki. Tapi Ahmad bin Hanbal nggak mau. Dia dicemeti, dia dijilid, dia disiksa sampai dikatakan bahwa setiap hari dia disiksa sampai seluruh bajunya itu kemudian robek karena jilidan. Kecuali bagian yang menutupi auratnya. Allah mempersilahkan agar itu tetap ada. Nah, Allah lindungi kemudian. Sampai tangannya satu kemudian nggak bisa diangkat. Maka ada beberapa mazhab Hambali yang sholatnya begini, bukan Syiah. Karena mengikuti Ahmad bin Hanbal karena tangannya nggak bisa begini, jadi tangannya nggak bisa naik karena disiksa. Nah, ketika kemudian dia disiksa, ada satu sipir penjara yang baik banget kemudian dia bilang ini, Imam, sudahlah, akui sajalah pemerintah itu nggak apa-apa, sudah rukhsah kok ini, boleh kok, Allah memberikan keringanan bagi engkau, sudah jangan lagi, saya nggak tega ngelihat kamu disiksa. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Kamu keluar dan kamu lihat ngapain orang-orang Baghdad itu. Dia kemudian keluar, dia laporan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya lihat orang-orang Baghdad, mereka berdiri di depan pintu-pintu mereka, membawa catatan-catatan di tangan mereka dan pena siap untuk menulis. Siap untuk menulis apa fatwa Ahmad bin Hanbal tentang perkara kayak begini. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Dia bilang begini, nah kalau gitu kalian sekarang sudah tahu, pantas nggak Ahmad selamat sementara yang lain sesat? Paham maksudnya? Kalau sampai dia ngomong bahwa Al-Quran adalah bukan kalamullah, demi keselamatan dia, itu berapa banyak orang yang kelak nanti akan sesat. Berapa banyak di dalam sejarah, tugas sejarah ini kemudian nggak terselesaikan gara-gara dia bilang seperti itu. Harus tetap ada orang yang kemudian berjihad di jalan Allah. Harus tetap ada orang yang ngomong yang benar, paham teman sekalian. Saya mau banget tinggal jalan-jalan, mancing, berenang-berenang, paham teman sekalian. Tapi saya nggak mau, saya lebih takut kalau saya ditanya sama anak-anak saya atau ditanya pada orang-orang berikutnya, memang nggak ada orang muslim yang tahu yang mana yang benar, sehingga nggak ngomong yang nggak ada yang ngomong pada waktu itu yang benar yang mana. Natsir ketika terakhir kali sebelum dia dipenjara, dia dikatakan bagaimana pandangan Anda tentang syariat Islam? Dia sampaikan syariat Islam di parlemen. Buya Hamka menyaksikan itu dari kejauhan. Dia tulis satu puisi, cari silakan di internet, googling. Aku ikut dalam Natsir, masukkan aku dalam daftarmu. Masya Allah, saya baca puisi itu nangis saya. Lah kenapa? Karena pada waktu itu dalam kondisi yang lagi ngeri-ngerinya, syariat Islam dibenturkan sama Pancasila. Jadi yang mau syariat itu seolah-olah nggak Pancasilais. Padahal yang buat siapa? Orang Muslim. Ulama itu kan ya, Masya Allah. Ketika itu kemudian dia sampaikan alasan-alasannya kenapa harus syariat, kenapa harus syariat, kenapa harus syariat. Ini adalah tugas sejarah, ini permintaan para ulama, inilah permintaan para founding fathers negeri ini. Piagam Jakarta menghilangkan semua itu. Sekarang saatnya untuk kembali pada syariat Islam. Dikasih tahu semua alasan-alasannya. Dia kasih tahu, kemudian dia setelah itu dipenjara. Natsir kemudian dipenjara, Buya Hamka bilang, Natsir masukkan aku dalam daftarmu. Bagus banget itu kemudian puisi ya, coba baca. Nah itu artinya ketika dalam situasi sulit difitnah masih ada orang-orang yang bisa menyuarakan kebenaran, itu alasan kenapa saya masih memperjuangkan Islam sampai dengan saat ini. Itu akidah, why, bisa dipahami. Yang kedua, berjamaahlah dengan orang-orang yang baik, karena itu akan membuat Anda istiqomah. Anda berjuang sendirian, orang tuh punya baterainya. Orang tuh punya ujungnya. Anda sendiri tuh tetap lebih cepat mati daripada bareng-bareng. Kadang-kadang bareng-bareng tuh lebih lambat. Ya Allah, lama banget sini orang-orang. Saya mau cepet kok nggak bisa. Pergi sini ada orang pergi ke WC, pergi sini orang ke WC lagi. Lama banget sih. Jamaah itu kadang-kadang memang buat harus bersabar. Berjamaah tuh harus bersabar. Kita lagi begini, tiba-tiba dia gontokin kita dari belakang. Maksudnya sekalian. Kita lagi begini, dia bilang kita kemudian begini dan begitu. Harus sabar. Maka baca di dalam Al-Quran, Allah katakan jangan berpecah belah, jangan saling memaki, jangan saling bermusuhan, bersabarlah. Dalam surat Al-Kahfi, bersabarlah untuk berjuang bersama orang-orang mukmin. Karena kenapa? Anda sendiri pasti lebih cepat mati. Kalau Anda berjamaah lebih susah, iya. Lebih lama, iya. Lebih sabar, iya. Tapi ujungnya akan kita bisa lebih lihat. Makanya jangan bermusuhan dengan orang-orang muslim walaupun mereka tidak suka dengan Anda. Faham? Habis saya dipersekusi di Pasuruan, saya sedih banget, bukan sedih apa, itu ada jamaah 2000 di masjid dan saya nggak boleh untuk nyapa mereka sedikit pun. Paham teman sekalian? Nggak boleh nyapa. Polisi bilang, ini sudah kemudian saatnya untuk pergi Ustadz, ini semakin gawat nih Ustadz. Saya bilang, yang demo cuma 100 Pak, yang nungguin saya 2000 Pak, Bapak Kamtipmas yang mana? Paham teman sekalian? Ya itu kan juga masyarakat. Gitu kan ya, 100 orang yang demo, ini 2000 orang yang nunggu di masjid. Saya bilang, saya nyapa mereka 5 menit aja. Nggak boleh Ustadz, silakan meninggalkan Pasuruan. Saya meninggalkan Pasuruan, kemudian saya mikir begini, ya Allah, ketika saya kemudian ketika terjadi persekusi seperti itu,
Lalu kemudian saya berpikir, ya inilah kemudian bagian daripada jalannya. Jalan Allah ketika terjadi persekusi, ini adalah bagian daripada ujian-ujian Allah yang Allah berikan pada kita. Nah ini insya Allah adalah ketika kita berjamaah, itu semua akan kemudian bisa lewat. Karena kalau kita bareng-bareng, kita pasti akan jadi. Di persekusi, ketika di persekusi, saya kemudian baca Al-Quran. Tahu ayat apa yang saya baca? Sampai pada surat menceritakan Nabi Yusuf, pas di ayat Nabi Yusuf harus memaafkan saudaranya. Antum kebayang nggak kayak begitu? Antum kebayang nggak sih Nabi Yusuf gimana ceritanya? Akhir cerita Nabi Yusuf yang paling menarik daripada kisah Nabi Yusuf adalah bagi saya ketika Yusuf harus memaafkan saudara-saudaranya yang sudah buang dia, membuat dia menjalani a series of unfortunate events, paham teman sekalian? Kan ya? Lalu di ujung-ujungnya dia harus memaafkan saudara-saudaranya. Itu juga akan terjadi pada antum. Allah sudah kasih tahu itu ujungnya di dalam Al-Quran. Allah katakan nanti seluruh orang-orang mukmin akan dikumpulkan jadi satu, mereka ditunjukkan surganya Allah, dan disitulah berdebatlah kalian dengan apa yang kalian perselisihkan di dunia. Tapi kalian sudah masuk surga semuanya. Paham maksudnya? Antum boleh berdebat sama siapa saja, tapi nanti sudah di surga. Paham maksud saya di sini? Nanti debatnya jangan di sini, insya Allah. Mereka sekarang persekusi nggak apa-apa. Mereka tetap saudara kita. Jangan dibales, jangan dibuat masalah. Kenapa? Ingat, orang-orang yang nggak suka sama Islam, yang mereka cari adalah permusuhan sesama kaum Muslim. Apapun yang kejadian, maka saya bilang, musibah terbesar daripada pilpres itu bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi ukhuwah yang hilang di antara kaum muslimin. Itu yang paling besar. Itu yang harus kemudian kita benar-benar prevent agar itu nggak terjadi. Jadi sabar, karena perlu orang waras untuk membuat permusuhan itu tidak terjadi. Antum dimusuhi, nggak masalah, asal jangan balik musuhi. Antum dipukul, nggak masalah, asal jangan mukul. Antum difitnah, nggak masalah, asal jangan fitnah. Bisa difahami sampai di sini? Itu adalah yang kedua, jamaah. Jadi walaupun jamaahnya nyebelin tapi tetap harus berjamaah. Yang ketiga adalah syariah. Karena Rasul berkata di dalam Rasul berkata di dalam salah satu hadisnya, innamal madinatu kalkir tanfi khabathiha wa yansi thayyibiha. Madinah itu seperti sebuah sistem, seperti tungku api. Besi-besi yang masuk yang jelek akan jadi bagus, yang masuk yang bagus akan jadi mengkilat. Paham maksudnya? Syariat Islam itu membuat orang untuk terpaksa jadi baik. Mendingan terpaksa masuk surga atau rela masuk neraka? Terpaksa masuk surga atau rela masuk neraka? Emang ada orang dipaksa masuk surga? Ada orang dipaksa masuk surga. Orang yang dipaksa masuk surga adalah orang-orang yang dipaksa berbuat kebaikan sampai dia nyaman dengan kebaikan. Dan ada orang yang rela masuk neraka. Mendingan terpaksa masuk. Itulah sistem Madinah. Sistem Madinah. Antum ketika pergi ke Madinah, pergi ke Makkah, mustahil antum bermaksiat. Bukan mustahil. Sangat sulit banget untuk bermaksiat. Lah gimana bermaksiat? Allahu Akbar. Toko tutup semua. Gimana mau belanja lagi maksud sekalian? Sulit untuk melewatkan sholat berjamaah di Madinah. Sulit untuk kemudian pernah lihat ada yang nonton film porno di Masjid Nabawi? Nggak ada. Kenapa? Orang-orang di situ baca Quran semua, gitu kan ya. Orang di situ kemudian sholat semua. Kita sulit banget kalau nggak ikut baik. Nah, itulah sistem syariah namanya. Syariah itu membuat orang-orang semua baik secara berjamaah. Baik, waktunya habis, masya Allah. Cuma satu pertanyaan, mohon maaf. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang penting yakin.